Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema malicious compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Jika kamu tidak menyukai praktik bisnismu yang buruk, laporkan saja. Ini ceritanya agak panjang, tapi aku akan berusaha untuk mempersingkatnya. Pertama, kalian perlu tahu bahwa aku baru saja memulai pekerjaan baru yang sangat bagus, dibayar sesuai dengan kemampuanku. Aku adalah orang mekanik, insinyur alat industri, atau apapun yang kalian ingin menyebutnya. Dalam 3 minggu aku berada di pekerjaan baru, aku telah secara drastis mengurangi waktu henti mesin dengan jumlah bonusku yang dibayarkan pada pembayaran terakhir jika setiap bulan hampir 9K. Aku mendapatkan bonus berdasarkan uang yang dihemat karena pengurangan waktu henti mesin. Ya, Jumat, aku di awal bekerja pada mesin cuci industri dan pemasok suku cadang, jadi kita bisa bicara dan aku menyebutkan bahwa aku perlu mendapatkan beberapa isolasi busa untuk mesin dari kontraktor biasa perusahaan sewa untuk menarik semuanya. Aku katakan orang itu scammer total. Mesin itu adalah bentuk kebohongan orang itu, memastikan mesin itu rusak untuk menghasilkan lebih banyak uang. Itu ada untuk mengurangi getaran dan kebisingan yang menyebabkan lebih sedikit keausan pada mesin. Pria itu menatapku dan berkata dia adalah teknisi seperti aku. Seharusnya malu dengan apa yang aku katakan. Dan seterusnya seperti, oh, jika kamu berpikir bahwa kamu harus melaporkan aku, tetapi aku memiliki hubungan 10 tahun dengan perusahaan ini, aku akan memastikan kamu akan keluar dari sini. Persetan dengan pria yang mengadakan pertemuan dengan bosku hari ini. Pada hari Minggu jadi aku agak panik. Ya, aku pergi ke pertemuan penuh dengan foto kerusakan. Pada awalnya itu adalah pertemuan pasokan apa yang aku butuhkan, dan kami akhirnya pada sampai pembahasan busa. Dan aku memutuskan untuk mematuhi apa yang dia inginkan. Aku melaporkannya. Aku menjelaskan apa yang hilang, apa penyebabnya, dan alasan mengapa itu akan dihapus. Satu-satunya alasan adalah uang untuk memaksa mereka mogok lebih sering, dan aku mulai mengatakan orang itu menipu perusahaan. Nah, pria itu menyebut aku pembohong, bahwa mereka harus percaya padanya, bahwa mereka memiliki hubungan kerja yang hebat, bla bla bla. Manajer gedung yang mengawasi 3 gedung tempat aku bekerja mengenal aku, tahu bahwa aku jujur dan percaya pada kesalahan. Aku diminta untuk meninggalkan pertemuan, dan aku pergi untuk makan siang. Aku kembali, dan mereka meminta aku kembali. Orang itu sudah pergi. Aku ditanya apakah aku bisa memberikan daftar pemasok terpercaya, dan aku melakukannya. Perusahaan itu hebat. Mereka melihat kemampuanku dan mempercayai aku. Mereka memutuskan kontrak dengan orang itu di tempat. Sangat menyenangkan untuk tidak hanya dibayar sesuai dengan kemampuan kalian, tetapi juga memiliki lingkungan kerja yang baik yang dibangun di atas kepercayaan. Cerita kedua. Kebijakan perusahaan terkait terlambat dan sakit merepotkan mereka, dan sekarang mereka menangis tentang hal itu. Kami akan membahas kebijakan keterlambatan terlebih dahulu. Kita harus mencatat waktu di mesin, dan di masa lalu, aturannya adalah jika kalian terlambat, kalian akan kehilangan uang dalam blok 15 menit sampai kalian masuk. Manajemen mulai menangis, karena tiba-tiba tidak ada orang yang terlambat kurang dari 10 menit. Umumnya berhenti untuk minum atau merokok di jalan, karena mereka sudah kehilangan bayaran kan? Dan perusahaan memutuskan untuk mengambil tindakan. Sekarang kalian kehilangan 1 jam pembayaran saat kalian terlambat. Aku tidak tahu siapapun yang terlambat kurang dari 55 menit sejak aturan itu keluar. Seluruh kelompok fokus terjadi, dan orang-orang menunjukkan bahwa kebijakan berat sebelah mengundang eksploitasi. Kami bertanya bagaimana mereka mengharapkan orang yang karena alasan apapun terlambat hari itu, bekerja tanpa bayaran, dan pihak perusahaan hanya akan mengangkat bahu. Pada akhirnya, siapapun yang tahu mereka akan terlambat bekerja, sekarang tahu untuk bersantai, minum kopi, dan berhenti di toko, tidak terburu-buru. Terima kasih manajemen. Sekarang masuk ke ketidakhadiran. Ketidakhadiran adalah masalah yang cukup besar beberapa tahun yang lalu, dan mereka tidak menyukainya. Action time. Di atas aturan 2 hari tidak ada pembayaran sakit. Mereka sekarang memiliki kebijakan disiplin tanpa alasan. 2 hari libur, dan kalian akan mendapatkan tindakan disipliner. Sering mendapat tindakan disipliner yang membuatmu dipecat. Masalahnya adalah, sekarang aku sakit, dan aku cuti selama 2 hari. Sebaiknya aku memanfaatkannya sebaik mungkin. Aku tidak dalam masalah lagi, karena pergi lebih lama. Tidak ada waktu maksimal, baik itu 3 hari atau 18 bulan. Aku kembali dan mendapatkan tindakan disipliner tahap 1. Jadi aku sudah melakukan 2 hari aku tidak digaji. Aku sekarang mendapatkan gaji sakitku. Sudah lama sejak liburan terakhir.
dan ada kerja keras yang panjang untuk liburan berikutnya. Berapa banyak waktu yang bisa aku miliki untuk pergi? Sekali lagi, kelompok fokus. Kebijakan berat sebelah mengundang eksploitasi. Pihak perusahaan mengangkat bahu. Jika mereka akan memukuli kami karena pelanggaran kecil yang terkadang tidak dapat dihindari, kami akan membuat pelanggaran kami sepadan dengan hukumannya. Secara keseluruhan, perusahaan melihat tren keterlambatan 10-15 menit dan ketidakhadiran 2-4 hari yang tidak mereka sukai. Setelah membawa kebijakan baru untuk memerangi ini, perusahaan sekarang memiliki tren keterlambatan 45-55 menit dan absen 1-2 minggu. Perubahan kebijakan lebih lanjut sedang dibahas. Aku tak sabar menunggu hasil dari itu. Cerita ketiga. Tidak ingin memindahkan mobil selama 1 hari, kehilangan tempat parkir yang nyaman selama setahun. Ini terjadi pada 26 Januari lalu, dan hari ini malicious compliance dilakukan bukan oleh aku, tetapi komite masyarakat tempat aku tinggal. Drama ini dengan mudah terjadi di depan jendelaku. Di kotaku, kompleks perumahan dikelola oleh masyarakat perumahan, seperti sistem HOA di Amerika. Hanya saja tidak terlalu mengerikan. Setiap masyarakat memiliki komite sendiri untuk mengelola urusan sehari-hari. Juga, karena masyarakat sekitar memiliki lebih banyak tempat parkir daripada mobil, tidak ada tempat parkir khusus yang dialokasikan untuk penduduk. Siapapun dapat memarkir kendaraan mereka dimanapun mereka mau, tetapi itu harus menjadi tempat parkir yang ditandai. Orang kebanyakan memarkir mobil mereka di tempat parkir yang sama, hanya karena kenyamanan dan kebiasaan. Semua orang kebanyakan menghormati tempat satu sama lain, dan aku belum pernah melihat konflik terjadi karena parkir. Nah, bagi yang belum tahu, 26 Januari adalah Hari Republik India, dan di seluruh negeri, hari itu dirayakan dengan upacara pengibaran bendera di pagi hari. Tiang bendera masyarakat kita di mana upacara pengibaran bendera akan dilaksanakan, berada tepat di depan gerbang utama masyarakat. Ada 2 tempat parkir tepat di bawah tiang bendera. Semua tempat parkir lainnya lebih jauh dari gerbang utama, dan kalian harus berjalan agak jauh untuk sampai ke sana dari gerbang utama. Hal yang perlu diperhatikan adalah, kedua tempat parkir ini sangat nyaman untuk semua rumah susun yang menghadap ke tiang bendera ini. Namun, untuk menghormati orang telah meninggalkan salah satu tempat parkir untuk satu orang tua yang datar menghadap tiang bendera, dan tempat lainnya diambil oleh jenis orang yang menjengkelkan yang tidak pernah memindahkan mobilnya dari tempat ini. Orang lain akan mencuri tempatnya. Jika orang ini ingin masuk ke mobilnya, dia hanya perlu berjalan belasan kaki dari pintu depan rumahnya. Pada malam hari tanggal 25 Januari, anggota panitia meminta orang ini untuk memindahkan mobilnya selama sehari, sehingga dekorasi dan pengaturan lain untuk pengibaran bendera hari berikutnya dapat dilakukan. Seseorang sudah memindahkan mobil orang tua itu. Namun, pria yang menyebalkan itu terlalu frustasi untuk memindahkan mobil, dan pertama-tama berdebat dengan orang-orang komite yang menyatakan bahwa tidak ada aturan dalam buku peraturan masyarakat, bahwa seseorang harus memindahkan mobil mereka untuk perayaan apapun, dan jika mereka ingin memindahkan mobilnya, mereka harus menulis aturan di buku aturan. Setelah banyak adu mulut dan campur tangan orang lain, akhirnya dia memindahkan mobil. Dekorasi dilakukan pada malam hari, dan keesokan harinya diadakan upacara kecil namun indah. Dan pada malam hari tanggal 26, setiap orang di masyarakat menerima pesan bahwa ada rapat darurat komite. Buku peraturan telah dirubah, dan diputuskan bahwa 2 tempat parkir itu harus diubah menjadi 1. Dan siapapun yang ingin parkir di satu tempat itu harus meminta izin terlebih dahulu dari komite masyarakat. Seperti yang diharapkan, hanya 2 orang yang melamar tempat parkir itu, orang tua dan pria menyebalkan itu. Dan hari ini panitia dengan suara bulat memutuskan bahwa orang tua lebih membutuhkan tempat parkir yang nyaman karena usianya, dan tempat itu telah diberikan kepadanya selama 1 tahun. Sekarang, orang menyebalkan itu harus memarkir mobilnya lebih jauh dari pintu depan, setidaknya selama 1 tahun. Cukup yakin bahwa dia tidak akan mendapatkan tempat itu tahun depan juga. Dia tidak akan menyukai ini lagi di musim hujan yang akan datang. Seperti kita hidup di Mumbai yang terkenal dengan hujan monsun yang mengerikan setiap tahun. Semua ini hanya karena dia tidak ingin memindahkan mobilnya selama 1 hari. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.